Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Magda. Nama saya Langpandu Ibrahim Syahendri. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang substantif prosedur. Pertama-tama, pekerjaan utama dari seorang auditor adalah untuk mencari bukti dengan memakai prosedur pengujian. Nah, di sini tuh prosedur pengujiannya menggunakan substantif prosedur itu sendiri. Prosedur substantif adalah prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi salah saji material pada tingkat asersi. Nah, prosedur substantif itu juga dimaksudkan untuk membuat bukti bahwa auditor tuh mendukung pernyataan bahwa tidak ada salah saji material sehubungan dengan kelengkapan, validitas, dan keakuratan catatan keuangan suatu entitas atau suatu perusahaan. Dengan demikian, prosedur substantif dilakukan oleh auditor untuk mendeteksi apakah ada salah saji material dalam transaksi akuntansinya dari perusahaan tersebut. Nah, prosedur substantif itu terdiri dari dua. Pertama itu ada pengujian atas rincian. Nah, pengujian atas rincian ini mencakup verifikasi transaksi, saldo akun, dan pengungkapannya. Kemudian di prosedur analitis substantif itu tuh terdiri dari prosedur analitik itu terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitik juga mencakup penyelidikan fluktuasi atau hubungan yang diidentifikasikan yang tidak konsisten dengan informasi relevan lainnya atau yang berbeda dari nilai yang diharapkan dengan jumlah yang signifikan. Kemudian ada bukti audit adalah informasi yang dipakai auditor dalam mengambil kesimpulan sebagai dasar opini audit. Kemudian ada bukti audit terdiri dari yang pertama itu ada dokumen sumber, yang kedua itu ada catatan akuntansi yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan. Nah, di sini contoh-contohnya tuh kayak misalnya aktivitas dari substantif prosedur tuh kayak ada bank confirmations, account receivable confirmations, observe physical inventory count. Jadi kayak mengecek seberapa banyak physical inventory yang ada di gudang suatu perusahaan. Terus ada confirm inventories non on aside. Jadi kayak kita tuh ngeliatnya lewat catatan, bukan auditnya datang langsung untuk ngecek seberapa jumlah inventory kita, observe fixed asset dan segala macam. Jadi itu termasuk dokumen sumber. Kalau catatan akuntansi itu misalnya kayak catatan payroll dari perusahaan, general ledger, neraca saldo dan segala macam yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut. Kemudian ada prosedur substantif adalah tanggapan kepada penilaian auditor atas resiko salah saji material. Semakin tinggi resiko, maka semakin besar cakupan prosedur substantif akan bertambah dan waktu prosedur akan dilakukan dekat dengan periode yang dimaksud. Nah, jadinya itu kalau misalnya semakin tinggi resiko dari suatu perusahaan, nah maka semakin besar juga cakupan prosedur substantif yang akan dijalankan oleh auditor. Jadi waktunya juga bisa semakin lama dan data-data yang dibutuhkan juga semakin banyak. Makanya jadi semakin bertambah waktu dan jadi semakin tinggi prosedur substantifnya, semakin besar cakupannya. Kemudian auditor juga harus merancang dan melakukan prosedur-prosedur substantif untuk seluruh asersi yang relevan yang terkait dengan masing-masing kelompok transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang material. Jadi itu auditor tuh harus melakukan proses-proses substantif secara bertahap, nggak boleh asal acak-acakan dan harus relevan, nggak boleh nggak relevan terhadap transaksi sama saldo akunnya. Harus real, harus ada benar buktinya, nggak boleh cuman asal asal ambil bukti, mesti buktinya tuh mesti diolah kembali agar menjadi bukti yang relevan. Sekian dari saya. Terima kasih.